Wow, ternyata di detik-detik akhir lembaga survei ya menyatakan ini terbaru survei LKSP sebut Anies ungguli Prabowo dan Ganjar. Duar. Gimana bayangkan? Inilah ya. Di detik-detik akhir pencoblosan, ternyata elektabilitas pasangan Anies Baswedan ya dan Caimin sudah menduduki di peringkat pertama begitu kan ya, ungguli dari Prabowo Gibran. Ini elektabilitas pasangan capres ya. Anies Baswedan 32,41% dan sedangkan Prabowo yaitu 32,2% dan Pak Ganjar 19,52%. Artinya apa? Artinya masyarakat banyak yang menginginkan di situ begitu kan ya. Anies Baswedan ya elektabilitasnya naik. Bahkan Prabowo sudah mulai keok begitu kan. Walaupun selisih 0,5% ya sekitaran mungkin ya sekitaran kalau dikalkulasikan dengan suara hari ini mungkin ya sekitaran kurang lebih 0,5 juta begitu kan ya. Akibatnya muncul narasi-narasi yang apa namanya hari ini yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dipastikan akan menang satu putaran. Ini masih di detik akhir loh, 2-2 loh begitu kan ya. Besok dan ada besok lagi begitu kan ya, baru pencoblosan di situ. Kita lihat saja begitu. Nampaknya rupanya kemenangan ini sudah di depan mata bagi Anies Baswedan. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Ini geger survei terbaru dan terakurat paslon 01 disalip paslon 02 selisih tipis. Pilpres berlangsung 2 putaran. Ya, kita lihat saja di situ 32,41% dan 32,2%. Nah, kalau kita melihat dengan hal ini, ya bukan tidak mungkin akan menang di situ adalah Anies Baswedan, ya keluar sebagai pemenang di situ. Maka dari sini muncul spekulasi yang muncul hari ini, ya. Kalau survei dari LKSP ini, ya Anies Caimin unggul, ya di situ begitu 32,41%, ya terus kemudian Prabowo 32,2% dan Ganjar 9,52%, bukan tidak mungkin Pak Ganjar kan sudah kalah, bukan tidak mungkin pendukung-pendukung Pak Ganjar akan kembali ke Anies Baswedan. Itu diuntungkan sekali begitu kan. Ini survei tanpa bayaran, tapi tetap saja harus ya terus dukung dan coblos nomor 1. Itulah yang bisa menentukan ini semua begitu kan ya. Nampaknya sekarang ya sudah apa namanya sudah masyarakat sudah membuka kesabaran mereka ya untuk bisa nyoblos di situ begitu. Karena apa? Bisa saja orang-orang yang memainkan lembaga-lembaga survei hari ini ya seperti LSI di NJA, wah 52% ternyata Prabowo begitu kan. Itu gimana begitu kan? Cara nyurveinya gimana begitu kan? Realitasnya kita yang tahu begitu kan. Fakta di lapangan yang tahu begitu kan ya. Fakta di lapangan yang membuktikan itu begitu. Tapi kalau di lapangan sepi dan sebagainya mana mungkin begitu kan ya. Jadi ini sudah mulai terbongkar begitu kan ya. Apa yang kemudian apa namanya lembaga-lembaga survei yang muncul. Ternyata Anies Baswedan sangat unggul tipis begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo. Prabowo keok, Prabowo ambiar. Kemana lembaga-lembaga survei hari ini yang katanya muncul ini itu menang satu putaran? Nampaknya begitu kan ya. Bisa saja hanya hiburan doang ya. Karena lembaga-lembaga survei tergantung siapa yang menjadi sponsor. Bagi Anies Baswedan tidak ada bayaran sedikit pun, tapi muncul lembaga survei dari LKSP menyebutkan ungguli Anies Baswedan dan Mohaimin ungguli Prabowo dan Ganjar. Gini gimana bayangkan ya? Ya nampaknya saya menjadi cukup perhatian begitu kan ya. Tapi kita lihat saja ini ya seperti ini video yang diungkapkan bahwa Anies Baswedan menang unggul ya di survei LKSP ya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke, gimana? Sehat Mas Sabto? Baik, alhamdulillah. Ya. Masih. Ini ketika banyak lembaga survei yang selama ini menggelontorkan isu bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu akan menang satu putaran dan angka elektabilitasnya jauh meninggalkan dua pasangan lainnya, Caimin, Anies dan Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud. Tiba-tiba ini muncul survei Anda yang bahkan menunjukkan Anies yang lebih unggul. Ini bisa Anda pertanggungjawabkan survei Anda ini, Mas Sabto? Siap, Marhesu dan rekan-rekan sekalian. Jadi jangankan publik ya,
Kita Mhm. sendiri sebagai lembaga surveyor juga terkejut dengan temuan ini. Oh gitu ya. Oke. Jadi Hmm. kita tidak punya pretensi hasilnya dan desain survei atau metodologinya juga dirancang dengan sangat hati-hati. Ya. Bahkan kita konsultasi ke beberapa ahli statistik begitu ya. Mhm. Nah, sehingga proses pengumpulan datanya itu akhirnya kita cek ulang. Nah, Oke. saya sebagai salah seorang analis ikut melakukan quality control gitu ya. Nah, Mhm. setelah ini survei kita lakukan pada awal Januari ya, 1 sampai 8 Januari. Tapi kita tunda publikasinya karena tadi Mhm. kita ingin mengecek kondisi di lapangan, bahkan kita lakukan FGD dengan sejumlah pakar ya. Mhm. Demikian Mas Arif. Jadi kita, Mas Hersu, jadi kita bisa bertanggung jawabkan. Oh, jadi bukan hanya kita yang terkejut, tapi Anda sendiri dan teman-teman di LKSP terkejut gitu ya. Jadi percaya nggak percaya begitu ya. Iya, karena itu kita bilang stop dulu nih. Ya, Mhm. jangan sampai ada apa yang bocor, jangan ada yang bicara begitu. Kita periksa dulu internal Mhm. prosedur gitu. Termasuk para enumerator kita di lapangan, ya apakah Mhm. mereka sudah berpengalaman, apakah mereka ada pengaruh tertentu misalnya gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. kalaupun ada bias misalnya Mhm. beberapa titik karena itu salah satu yang manusiawi begitu ya. Ya. Akhirnya kita lakukan semacam pembobotan soal Mhm. komposisi wilayah, misalnya Mhm. proporsi ya, atau Mhm. jenis kelamin dan lain. Jadi ini benar-benar sebuah tanda kutip ya, pertaruhan profesi lah kalau Betul. lembaga survei. Mhm. Ya, dan itu gampang ngeceknya ya, karena ini kan tinggal berapa hari lagi, artinya nanti begitu hasil tanggal 14 itu bisa terkonfirmasi apakah memang hasil lembaga survei dari LKSP ini yang lebih akurat atau teman-teman yang kita tahu selama ini menggelontorkan isu satu periode, satu putaran gitu ya. Ya, betul. Ya, Saya ya. kira ini justru sebenarnya kalau kita pelajari kembali, kami juga Mhm. mencoba renungkan, refleksi kembali ini. Mhm. Sebenarnya survei kami ini belum menunjukkan siapa pemenang. Ya, Oh, tadi iya, iya. Mas Mhm. Hersу Mhm. menyatakan memang ada keunggulan ya Mhm. dari Mhm. salah satu paslon 01 Mhm. terhadap 02. Mhm. Tetapi itu tipis sekali ya, dan Ya, tidak ya. bisa ditentukan. Inconclusive slip lah, belum konklusinya belum bisa disimpulkan. Ya. Bahkan kemudian kita juga masih temukan ada yang mungkin merahasiakan jawabannya responden Mhm. ini atau Mhm. juga belum menentukan sikapnya Mhm. sampai hari terakhir gitu ya. Nah, Mhm. ini bisa beralih ke paslon yang lain. Jadi Mhm. paslon 03 pun bisa rebound dan bisa kami menduga tipis ketiga suara paslon ini ya, Pilpres ini. Berapa kemarin angkanya Mas? 32, Ya, 32,41 untuk pasangan Anies Muhaimin, mhm, kemudian 32,02% untuk mhm, Prabowo Gibran, mhm, dan 19,52% untuk mhm. pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Tapi 16,05% itu masih merahasiakan atau belum menentukan pilihannya. Mhm, mhm, mhm. Artinya apa itu? Artinya ini masih sangat terbuka. 1 pekan terakhir ini Mhm, bukan lagi hari tenang ini. Ini mhm, hari yang sangat bergejolak. mhm. Karena 16% inilah yang akan menentukan siapa yang akan lolos. Oh, Dan sudah pasti tidak akan ada satu putaran gitu ya. oh, gitu ya. Karena tidak Ini yang mungkin. Ya, konklusi yang ya. bisa dipastikan adalah tidak akan satu putaran. Oke, jadi saya ulangi lagi, Anda belum berani memastikan siapa yang akan unggul, tetapi bisa dalam pengertian statistiknya ya, artinya memastikan bahwa itu akan dua putaran, begitu ya? Ya, karena untuk mendapatkan 20% misalnya tambahan ya, Mhm, pasangan Anies atau pasangan Prabowo itu waktu 1 pekan sangat sulit. Kita sudah cek lewat diskusi pakar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu, wow, sulit sekali itu. mhm. Oke, jadi ini tanggal berapa tadi? Tanggal 1 sampai 8 Februari ya? Tanggal Januari ya? 1 8 Januari. Ya. Iya. Nah, apalagi kan ada jadi kalau begitu Anda belum memotret soal rame-ramenya gerakan dari kalangan profesor dan guru besar profesor dan para sivitas akademika dari berbagai kampus itu ya? Nah, ini satu gejala, ya. Apakah gejala ini hanya ada di level menengah atas, misalnya ya, Mhm, kalangan terpelajar begitu, atau dia bisa merembes ke bawah, begitu ya, mhm, mhm, terutama di wilayah-wilayah yang padat pemilih seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, nah mhm, itu bisa obah atau bergeser konstelasi.
Nah, ini juga belum masukkan atau belum terjadi peristiwa ketika pemerintah itu semacam menggelontorkan dana Gelontorkan bansos secara dana bansos. terbuka. Yang kami Hmm. temukan soal bansos ini, memang sebagian besar